masuk ke redaksi kami ini. Pencarian ini dilakukan oleh anak kelas 5 SD. Ya, Anda tidak salah dengar, kelas 5 SD. Berikutnya ini. Contoh benda cair tadi ya. Ini alat-alat bahan yang digunakan. Benda padat adalah ini tugasnya. Apakah benda padat itu apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus jambu? Berilah 2 contoh benda yang termasuk benda cair dan gas. Kalau yang ini kelas 1. Astagfirullah. Astagfirullah. Terus anak-anak kalau lihat ini bagaimana ya? Wes tutup. Untuk itu telah hadir bersama kita Mbak Haneng, seorang praktisi yang telah 21 tahun memperjuangkan hak-hak anak. Check it out. Anak-anak awalnya di keluarga-keluarga kita dibatasi main HP. Tapi karena sekolah online sehingga harus pegang HP. Bahkan orang tua yang tidak mau HP-nya terganggu, anak itu dibelikan. Tapi ada dampak seperti itu. Itu ya memang saya juga pernah menyampaikan ke teman-teman ya. Ini terutama pemanfaatan, penggunaan, pemakaian alat teknologi, salah satunya HP, itu aturannya sekarang ambiar semua. Artinya ambiar tuh begini loh. Ini dulu itu kan sekolah nggak boleh bawa HP, ya kan, ke sekolah. Orang tua membatasi, katanya orang tua itu bikin kesepakatan. Pokoknya pakai HP setelah pulang sekolah sampai jam berapa. Sekarang ambiar semua itu. Artinya ambiar tuh begini. Hanya ini sudah pandemi datang, kemudian semua kebiasaan yang biasa kita lakukan menjadi berubah karena menyesuaikan tadi ada situasi-situasi yang darurat. Salah satunya itu penggunaan HP oleh anak-anak. Sekolah sudah diterapkan online. Artinya anak-anak memang harus setiap hari berhadapan dengan namanya alat ini mau diberikan HP. Kuota sama pemerintah mau diberikan kuota. Karena ada hambatan, tantangan, banyak anak-anak nggak bisa beli kuota. Terus belum sinyalnya ya kan yang di gunung. Belum lagi sekarang ketambahan beban orang tuanya itu yang terutama yang miskin ya. Itu terus gimana aku tuku HP nih kan gitu, jadi beban lagi, persoalan lagi di keluarga itu banyak. Tapi kalau yang tadi gimana, yang konten-konten yang masuk seperti itu? Nah, ketika anak-anak tambah waktunya berinteraksi sama HP, nah ini yang kemudian membuat resiko dan kerentanan mereka menjadi lebih tinggi, menjadi korban. Tapi enggak bisa dong nggak pakai HP. Konten-konten. Ya makanya itu. Terus gimana? Nah, kalau kemudian ini menjadi resikonya tinggi, ya memang mau tidak mau kita orang dewasa, orang tua itu betul-betul mendampingi anak-anaknya ketika dia bersinggungan dengan HP. Tetapi ada pertanyaan lagi lah, terus kalau orang tuanya yang bekerja piye mbak? Kan begitu. Karena waktunya mereka keluar dari pagi sampai siang, karena mereka mau tidak mau perekonomian keluarga juga harus tetap jalan. Nah, sehingga ini yang dan kita mengandalkan tetangga juga nggak bisa, ya kan? Anak isopo. Nah, artinya kalau bicara normatif, memang pemerintah itu yang harus sensitif dengan situasi-situasi kayak begini. Maksud saya begini loh, ada kebijakan, kira-kira nanti ini dampaknya seperti apa, dampak positifnya apa, lah dampak buruknya itu yang harus dipikirkan. Artinya begini, ya pemerintah yang harus beradaptasi dengan situasi anak-anak, terutama situasi anak-anak yang orang tuanya bekerja. Terutama anak-anak yang orang tuanya juga kondisi ekonominya itu menengah ke bawah gitu, atau miskin lah gitu. Itu kan karena mereka harus berpikir mangan hari ini itu kan mereka harus katakanlah untuk bekerja, yang sedangkan anaknya harus sekolah. Yang kurang tadi kan mungkin Pak Menteri sudah ngasih solusi kemarin, ada pengumuman akan ada sekian kuota untuk masyarakat. Itu sarana prasarana yang mereka siapkan. Tapi belum berbicara tentang kalau ada kebocoran seperti ini bagaimana? Nah itu yang seringkali ya, tidak hanya Dinas Pendidikan, kementerian-kementerian lain, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak itu juga
saya menilai itu seringkali itu belum melihat dampak-dampak yang lebih jauh gitu loh. Artinya kalau kebijakan ini dampak positifnya apa, nah dampak negatifnya itu kan bisa panjang. Karena apa? Ini kan negara kita itu kan geografisnya, terus kemudian juga akses informasinya dan lain sebagainya ini kan memang butuh betul-betul dipikirkan ya. Artinya tidak mudah sehingga kalau bicara normatif lagi keterlibatan berbagai pihak itu yang harus dilakukan gitu, melibatkan banyak orang. Misalnya karena saya pernah berpikir misalnya, oke, kalau misalnya salah satunya pengawasan ini banyak misalnya di kampung itu misalnya banyak orang tuanya kerja. Nah, gimana ada menggerakkan relawan ataupun guru misalnya, guru yang di sekolah-sekolah itu misalnya bikin kelompok kecil. Oh, komunitas. Iya, bikin kelompok satu. kecil tetap anak-anak sehingga anak-anak terawasi, tidak hanya mengawasi satu anak, tetapi kan tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Artinya tetap dibatasi anak-anak itu. Kumpulnya tetap ada harus pembatasan. harus entah itu 5 jaga misalnya, jarak, entah itu 5, tapi dalam konteks proses belajar, dia tetap menggunakan online karena kan, tapi ada pengawas di situ. Misalnya dengan tadi menugaskan, misalnya di sekolah hanya satu guru piket atau tenaga staf di sekolah kan tidak apa-apa, tapi gurunya ini yang kemudian menyebar plus menggerakkan relawan. Karena yang saya tahu Kemendiknas itu juga punya namanya guru penggerak, itu relawan-relawan. Yang artinya kenapa ini tidak berdayakan gitu loh. Konkretnya sudah itu kan, ada ya. Iya, artinya secara sarana prasarana sumber daya manusianya, kemudian programnya sudah ada gitu loh. Kenapa tidak memanfaatkan yang kayak begini? Terus kemudian menggerakkan, dulu kan ada 1000 pulau mengajar atau apa, saya lupa itu guru, saya lupa kan banyak itu gerakan-gerakan. Nah itu gerakan mengajar. Ya itu sebenarnya bisa konkret dilakukan, digerakkan oleh kementerian. Karena ini situasi darurat. Padahal kan tahun ajaran baru ini kan Juli ya. Sementara pandemi kita kan Maret, April, Mei, sebenarnya masih ada waktu kalau mau menyusun apa yang disampaikan Mbak Neneng tadi. Ya saya maksudnya ketika Jokowi marah-marah ya saya paham, karena ini situasi darurat, orang itu harus memang memikirkan hal-hal terobosan-terobosan yang di luar yang biasa, di luar yang biasa. Artinya prosedur tidak dilakukan, tetapi prosedur itu juga harus beberapa istilahnya dipangkas dalam tanda kutip ya, karena ini situasi darurat. Orang tidak bisa menunggu, begitu. Yang kemudian dampaknya bisa termasuk dampak buruknya itu bisa lebih luas gitu dan cepat itu, seperti halnya virus gitu. Ya, yang tak kirim ke Mbak Aning itu kan anak kelas 5 SD itu yang sudah ngetik itu gitu. Itu kan bahkan ide itu dari mana kita kan nggak. Dan gini, dalam situasi normal sebelum pandemi gitu ya, isu misalnya pornografi itu kan juga sudah luas, sudah cukup memprihatinkan. Lah apalagi dalam situasi ini seperti ini. Ya, waktu untuk berinteraksi dengan dunia maya itu lebih lama, lebih luas. Dan orang juga mengalami kebosanan. Anak-anak itu anak bosan. Dari survei misalnya provinsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi misalnya, survei melakukan polling ke anak-anak remaja, dan 80% mengatakan bosan di rumah. Iya betul. Nah, ketika bosan ya sudah, mereka coba untuk mengeksplor mencari sesuatu yang tidak yang mengusir kebosanan. Apalagi kalau dapat gosip-gosip yang menarik, ya sudah dicoba aja, ditengok kan gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kan kita nggak sadar dengan hal yang kayak begitu, karena kita memang tadi pornografi memang sulit memang diberantas, harus diakui. Tapi kalau ke anak-anak kan memang seharusnya tidak dulu. Ya, sebenarnya bisa dicegah, Mas. Artinya apapun kaitannya dengan isu perlindungan anak, kekerasan, eksploitasi, penelantaran, itu sebenarnya kan yang paling porsi yang harus besar itu pencegahannya, kan begitu. Justru pencegahannya. Apapun itu, meskipun misalnya Kementerian Informasi dan Komunikasi sudah membuat namanya whitelist dan blacklist gitu untuk domain-domain itu. Tetapi nyatanya
yang saya tahu sampai hari ini ya Bisa. mereka masih bisa mengakses. Bisa. Bahkan Itu orang-orang lah ya bahkan anak-anak itu pintar. saya ketemu tadi kan yang saya cerita 2 minggu lalu ketemu anak-anak di wilayah Jakarta. Saya sampai tanya, lo kok masih bisa buka kayak oh bisa dong Mbak, ada caranya begitu kan? Artinya mereka bahkan sudah tahu caranya piye guys ngerti gitu loh. Kalau Setara sendiri gimana Pak? Menghadapi ini sudah sering menghadapi pornografi anak? Kalau sering tidak, tapi Ada. Bagi yang belum tahu Setara, kita simak sebentar Setara. Tidak banyak, tidak sering, tapi pernah bersinggungan. ya pernah artinya pernah kita memang pernah nangani kasus-kasus salah satunya eksploitasi seksual komersial, ya pornografi, prostitusi. Kalau pornografi apa Mbak? Kalau pornografi itu yaitu jadi dia pernah sama pacarnya diminta ngirim foto telanjang. Oh. Nah, Anak-anak itu? remaja ya. Remaja. Di bawah 17 tahun. Nah, kemudian foto itu yang kemudian digunakan oleh pacarnya itu untuk mengeksploitasi dia. Untuk ya, meres. ya untuk meras dan juga termasuk untuk ini, untuk apa dia apa namanya pokoknya mau berhubungan dengan secara seksual, ya, pendekatan secara seksual. Oh ya. Akhirnya kita tangani. Terus kalau yang lain ya itu prostitusi memang. Jadi anak-anak dimanfaatkan. Itu tadi sama, jadi disuruh kirim foto, terus habis itu kemudian dia dipaksa untuk mau berhubungan dengan pelanggan, tamu. Oh iya iya. Nah, terus nanti dia dikasih. Jadi ini kasus-kasus lama sih. Tapi selama Kasus-kasus pandemi ini memang kita nggak terima kasus, tidak menerima aduan kasus-kasus pornografi. Karena? Cuma, nah ya karena pertama bisa jadi mungkin ada, cuma dia atau mereka yang mengalami itu tidak melaporkan, sehingga kita tidak tahu apa namanya ada kasus-kasus atau kejadian itu. Yang kedua memang ya itu tadi kita memang sulit mengungkap ya sekarang karena apa? Itu tadi sudah sangat individual, sudah menggunakan apa namanya teknologi untuk melakukan kejahatan atau bahkan ketika dia jadi korban, Mas. Jadi kalau dulu kan mudah karena kelihatan karena tidak pakai teknologi dulu ya, maksudnya ketika HP ini masih mahal, terus juga Android masih jarang, itu kan masih istilahnya offline dalam tanda kutip ya, artinya kelihatan gitu. Kita lebih mudah mengungkap lokasi proteksinya ke anak-anak kita gimana? Nah, kalau saya memang ini orang tua, ini salah satu kunci pencegahannya ada di orang tua. Orang tua. Iya, artinya ini orang tua itu ya harus betul-betul membangun komunikasi, menginformasikan ke anak-anak resiko, karena anak-anak itu kan nggak berpikir resiko, konsekuensinya apa kan. Anak-anak remaja terutama kan mereka yang penting itu senang kalau anak-anak remaja itu melakukan sesuatu yang penting senang. Diminta pacarnya kirim. Iya, dia karena saking pikir, cintanya, karena dia tidak diajari bagaimana mengatakan tidak gitu kan selama ini. Karena nah jadi memang orang tuanya yang punya peran penting bahwa kamu itu ngasih nomor HP di publik, medsos atau bahkan alamat atau bahkan foto-foto yang atau komen itu akan beresiko kayak begitu. Cuma kemudian tantangannya itu mungkin bagi orang tua yang well educated. Nah, yang tidak, yang punya pengalaman pendidikan yang sangat
maksudnya punya pengalaman pendidikan yang sedikit orang tuanya, memang jadi PR bagi kita, terutama teman-teman, salah satunya teman-teman Yayasan Setara, untuk ngasih edukasi ke orang tua yang memang punya pengalaman pendidikan. Berarti tidak para banyak, remajanya sendiri juga harus betul. aware. Ini Ya, dengarkan nih kalian ya. anak-anak remaja ya. Ya, jadi karena resiko yang mereka nggak berpikir resikonya. Pokoknya senang. Ya, artinya karena kita nggak pernah diajari bagaimana mewaspadai diri kita sendiri terhadap resiko-resiko A, B, C itu kan kita nggak pernah, apalagi di sekolah. Sekolah kan yang diutamakan kan akademiknya. Ya. Padahal kalau bicara pendidikan misalnya, itu kan ada 3 hal kompetensi yang harus diajarkan ke anak-anak. Kompetensi akademik, kompetensi nilai integritas, ya, sama kompetensi sosial. Ya. Karena kompetensi sosialnya nggak sama sekali, nggak pernah diajarkan, ya sudah. Malah jadi Pinter tapi tidak punya keterampilan sosial. tidak punya keterampilan sosial ya. Bahkan Tidak nilai-nilai aware, tadi. tidak peduli. Ya, nggak peduli, bahkan nilai-nilai itu tadi. Misalnya, saya itu pernah jadi fasilitator, beberapa fasilitator di forum-forum kabupaten kota, itu ada orang-orang dinas, ada LSM, bicara tentang eksploitasi seksual, ya salah satunya pornografi. Saya sampai ngomong gini, terutama yang bapak-bapak, ya, ketika ada di grup misalnya, grup WA, ada yang ngirim video porno, Ya. saya yakin nggak ada kok yang bilang mbok iku dihapus. Malah mbok gue aku dikei, mbok di-share kayak gitu. Dan ketika saya lihat responnya, ketawa, artinya ya berarti ya, benar, ya. kan begitu. Ya. Karena nggak ada yang mencoba marah gitu atau mencoba menolak gitu. Iya kan. Nah ini Itu iya. itu bahaya. Jadi video yang saya kirim ke Mbak Hening itu kan saya dapatnya di forum RT saya. Di forum RT itu menjadi keprihatinan orang tua, loh gitu tugas sekolah kok ono ini. Maksud saya memang yang disampaikan jenengan itu benar. Saya bayangkan kalau grup saya itu nggak ada ibu-ibunya, mungkin bapak-bapak itu malah parah. Tambah oke. Ya kayak kita gitu. Memang harus saling menjaga. Itu tadi yang saya bilang ke jenengan itu, ya kita harus selesai dengan diri kita apalagi sendiri. grup-grup yang di situ jelas, misalkan saya ini lulusan STM, gitu. Grup saya itu laki-laki semua, grup alumni STM itu, wah lah itu parah Bu, Mbak itu, waduh, Yesus. Tapi memang nggak pernah kita kalau kita ngomong, Mbak Ojo ngono kuwi, aku ya ning kono dibully malah. Iya. Nah, cuma memang Mas Nurholis harus berani untuk dibully, artinya bukan berani ya. Ya itu ketika kita berbeda, saya juga terakhir bilang ke teman-teman remaja dan teman-teman waktu di Zoom ya kita harus berani menyatakan sikap kita. Karena ini memang sesuatu yang beresiko, terutama terhadap anak-anak remaja. Iya memang. Di grup RT saya itu juga karena diketati Mbak, jadi Pak RT dan pengurus itu sudah wanti-wanti no seks, no sara, no porno gitu. Ya saya bersyukur gitu, grup RT saya termasuk yang menjaga hal itu. Saya kira ya nggak apa-apa sih kita punya atau melihat itu ya, maksudnya. Tapi ya itu tadi bahwa ini ada lingkungan lain yang itu bisa mengakses dengan mudah. Yang kadang-kadang kita itu kan ceroboh ya, orang dewasa itu, walah paling memang kata psikolog juga sebenarnya nggak sehat terhadap otak, tapi faktanya ya banyak orang yang menurut saya sih ya sesekali nggak apa-apa lah, ya kita ya itu karena ya kita dewasa pilihan, tapi ya itu kemudian jangan menjadi itu sesuatu yang adiktif, yang kalau mungkin bahasanya psikolog itu ya menjadi ketagihan gitu yang kemudian nggak terkontrol, padahal kita punya lingkungan yang itu harus kita protek gitu loh. Ya, yang terutama ke lingkungan kita itu sih sebenarnya. Kalau diri kita mungkin ya itu tadi Mbak udah selesai lah. Meh ngomong jenggeng ya terserah. Nah, jadi kolektor ya. Tapi jadi kolektor lali nyimpennya. Sudah punya anak, sudah punya pasangan. Mungkin pasangan diajak terus terang bisa, tetapi
ada anak yang harus diproteksi, ada ponaan, ada. Karena gini Mas, kecenderungannya anak-anak itu ketika misalnya dia ada orang yang mungkin dia nggak kenal atau teman-teman melakukan sesuatu, maksudnya melakukan sesuatu adalah ngirimi dia gambar porno atau dia sengaja maksudnya digoda dengan bahasa yang menyangkut seksualitas, itu kecenderungannya mereka tuh nggak cerita ke orang tua nih, kan itu anak-anak remaja dan dia akan cerita, ya itu karena itu tadi pertama karena seksualitas di tempat kita itu kan masih dianggap tabu, itu saru, terus malah ketika cerita dimarahin. Gitu kan, lagi aku pengen curhat tuh malah diharap selain karo ibuku apa bapakku, rasa jadi yang kemudian disalahkan justru dia. Karena kamu bergaul sama dia, kamu udah kan bukan solusi. Akhirnya dia malah nyari teman lain yang kasus ya yang real terjadi, anak-anak yang jadi korban kekerasan seksual lewat medsos, yaitu karena mereka tidak cerita ketika mulai ke orang tuanya. Nah mereka biasanya kecenderungan kan cerita ke teman sebaya, tapi teman itu kan juga belum tentu memberikan solusi yang tepat dan gitu. Sama juga dengan dia posisinya kan lagi gitu. seneng itu juga, lagi itu yang terjadi, nggak punya arahan mau kemana juga. Nah itu yang terjadi sehingga malah wong tuane sibuk dhewe ya toh, dengan itu tadi grup ibu-ibu, bapak-bapak, grup dan anak-anak kita sekarang punya grup loh Mbak, jangan salah loh, ponakan-ponakan saya itu punya grup putune Mbah. Iya kok, berarti kalau dia di sekolahan dia mesti punya grup sekolahan, teman sekelasnya atau gengnya dia, gerombolan. Terus di grup itu gimana kita cara ngontrol orang tua? Nah, konten apa yang bisa dan tidak masuk di situ? Nah, memang kalau ini idealnya memang itu tadi. Cobalah kita membuka komunikasi aja dengan anak-anak. Itu yang sebenarnya itu mudah. Cuma karena kita tidak terbiasa ya. Ya, tidak terbiasa. Kita itu kan karena belum kita terbiasa. Kan orang tua, karena sudah biasa dididik kita subordinat orang tua gitu. Jadi, nah itu yang sebenarnya banyak sih pihak-pihak yang coba untuk memberikan edukasi itu bahwa komunikasi ini penting. Membuka komunikasi itu penting, dan itu ya teman-teman setara ketika ketemu dengan orang tua itu juga coba minta mereka untuk membuka komunikasi. Berarti kembali termasuk ke tadi orang tua. Kesepakatan, karena kan orang tua harus jadi tempat curhatnya anak. Iya. Nah, misalnya pun kalau sekolah kan tidak semua guru juga punya perspektif yang sama gitu. Nah, kalau orang tua ini kan yang memang punya tanggung jawab paling besar mendidik anak di rumah. Ya memang kayaknya pandemi itu mengembalikan itu kayaknya. Bahwasanya pendidikan itu kewajiban orang tua. Tanggung jawab orang tua. Tua. Sekolah jangan jadikan seperti tempat penitipan saja. Iya, betul. Kadang-kadang kan orang tua kan lebok enak sekolah blang, pokoknya kok mulai pinter. Persepsi orang tua kan banyak begitu. Nah, pandemi ini kayaknya juga mau mengembalikan itu. Nah itu yang saya maksud, bahwa justru pandemi ini jadi momen, seharusnya jadi momen untuk kita, terutama Kemendiknas atau Diknas lah, untuk merefleksikan sebenarnya sistem pendidikan kita ini selama ini kayak apa. Kemudian ketika ada situasi emergensi ini gagap semua. Wah, ini. Karena kalau itu bicara tadi, sistem pendidikan tambah di keluarga itu sudah tidak menjadi penekanan yang jadi itu tadi menitipkan. Terus penting aku pasrah bongkoan karo sekolah. Pokoknya anakku mah mbok didik kaya apa terserah. Gitu. Pokoknya ono label international school, wes. Meskipun penting bayar larang, anakku metu pinter. Sekarang udah dihapus ya. Nah, terus perkembangannya Mas, itu bicara keberfungsian. Orang tua itu kan karena itu tadi ya, perkembangan budaya, globalisasi. Terus orang tua pokoknya kamu sekolah biar pinter, biar kamu sukses, biar kamu kaya dan lain sebagainya. Jadi lebih pada fungsi individual. Sudah tidak menekankan pada fungsi sosialnya. Kamu itu sekolah untuk biar kamu itu bisa nolong orang. Jadi dokter bisa bantu wong. Jadi bukan fungsi sosial lagi. Bukan itu. Jadi dokter fungsi, biar nanti golek duit gampang. Sekarang nek akeh pasien kan tambah sugih kan ngono kuwi. Kira-kira ngono.
kecenderungannya sekarang begitu. Jadi Lah memang itu kalau harusnya itu ini jadi memang momen. global Mbak itu bicaranya. Iya. Itu soal persepsi, Iya. pandangan hidup. Iya, karena macam-macam. apa? Sekarang ukuran nilai, Ukuran itu nilai material. materi, Iya, sangat yang material. diakui itu. Sekarang anak-anak lah, kasus yang juga kita maksudnya anak-anak sering kita ajak ngobrol, remaja misalnya, kasus pencurian HP itu. Iya. Dulu ada juga kasus pencurian sepeda motor. Karena supaya dia diakui di kelompoknya. Eksistensi di kelompoknya. Dengan materi lagi. Dengan materi itu. Padahal harusnya eksistensi justru tidak harus dengan materi. Tapi memang itu mulai, pelajaran itu memang mulai menjauh dari kita, dari anak-anak kita. Iya, dan itu real terjadi. Iya, orang baik itu kalau suka nolong orang. Jadi saya membayangkan anaknya waktu ya karena ditangkap ya yang curi HP dengan alasan itu, yang curi sepeda motor dengan alasan itu saya membayangkan ketika dia berada pada kelompoknya ketika sebelum ketahuan mencuri itu, saya membayangkan perasaannya dia, bagaimana dia dikucilkan, bagaimana dia diejek, bagaimana itu kan sudah lagi-lagi persoalan baru dalam dirinya. Ketambahan tuh sayanya jalan satu-satunya mencuri. Seolah dengan itu dia kemarin eksis. juga di kasus di yang waktu pandemi kan juga ada dia mencuri HP karena mau untuk sekolah online. Nah, itu kan bapaknya yang mencuri. Iya, itu kan Kasihan sekali. Ya itu realitas masyarakat kita yang saya kira. Dan setara hari-hari ini, hari-hari kemarin bergelut dengan realitas itu. Iya, betul. Dan memang kita tidak hanya sekedar merespon, tapi itu tadi yang paling penting adalah mencegah. Tadi salah satunya pendidikan dalam keluarga. Ini menjadi momen. Sudah bikin apa Mbak? Kita Setara? bikin panduan. Oh, panduan. Jadi panduan terutama untuk orang tua. Iya. Jadi kita ingin mengembalikan. Kita kan ini sebenarnya sudah berapa nggak berapa puluhan sih, tapi ya puluhan lah. Saya sudah 23 tahun ya. Sejak kapan Mbak? Setara? Saya itu setara. Setaranya sejak kapan? Kalau setara itu sejak 1999 Oh, reformasi. jadi yayasan. Setelah Sebelumnya eksis. sudah eksis dulu, Sebelumnya baru sudah yayasannya eksis. 99. Ya personal ada namanya Mas Winarso, dia dari 93 secara personal dia mulai berkawan lah dengan anak jalanan. Terus 95 dia ketemu dengan kawan-kawan di aktivis-aktivis di Jogja, aktivis hak asasi manusia, aktivis terus akhirnya dia berkegiatan didampingi teman-teman dari Jogja, terus memutuskan anak jalanan kita dampingi, yang dia dampingi, terus mulai ada teman-teman yang gabung, terus saya 97. Berarti ini konsennya, wilayah kerjanya Semarang, Jawa Tengah. Yayasan Sara. Ya. Yayasan Sara Semarang kalau wilayah kerja. Tetapi kita nggak menutup kemungkinan kegiatan-kegiatan di luar Semarang atau bahkan kasus yang di luar Semarang. Misalnya ada kasus laporan Kendal, misalnya ada kasus di Kendal. Dulu kan laporannya ke kita atau merujuknya kita, ya kita tangani. Apa saja Mbak yang ditangani? Kekerasan seksual terutama ya. Kekerasan seksual. Terutama terus, itu. Anak-anak yang jadi pelaku. Jadi anak-anak tapi jadi pelaku tapi masih anak-anak. Masih anak-anak. Terus kemudian kasus-kasus penelantaran, terus juga hak asuh, banyak sih yang pokoknya bullying termasuk bullying. Dan kita juga kalau program kegiatan kita juga ada kerjasama dengan Dinas Kota. Jadi karena ternyata kasus bullying juga tinggi gitu. Bullying itu zaman saya kecil itu nggak ada loh Mbak. Ya ada mungkin, cuma kan istilahnya belum ada istilah bullying. Saya yakin ada. Enggak ah. Ya kalau kita itu kayaknya misalnya itu budaya yang dibawa dari film-film apa kungfu. Yo enggak suka. kalau kita lihat apa film remaja Amerika itu kan onone wong bullying. Tapi aku dulu tak ingat aku ya mungkin memang punya pengalaman tidak mengalami bullying mungkin. Aku sing bully ya. Bisa jadi. Kayak saya ya sekarang gini misalnya. Kalau di pelatihan orang dewasa atau workshop orang dewasa lah itu seminar. Itu sering kan bapak-bapak itu ibu-ibu. Loh, saya dulu ini Bu, kenapa saya bisa jadi sekarang sukses? Karena saya dulu sering ditendangi bapak saya. Dan artinya sebenarnya kekerasan itu sudah berlangsung lama gitu, bahkan sejak dia kecil. Cuma kan dulu karena memang diajarkan atau diberikan
didikan bahwa kayak begitu itu untuk mendidik kamu, untuk mendisiplin atas nama disiplin kan gitu dulu zaman dulu. Mungkin kalau bullying, dulu zaman dulu kan cuma bercanda kan gitu, mungkin dianggap bercandaan. Tapi ketika itu tadi pengetahuan terus mulai Tapi berkembang kalau kemudian ya ini disebut bullying gitu. Kalau kekerasan untuk mendisiplinkan tetap tidak boleh. Sekecil apapun. Jadi begini, mengajarkan disiplin harus. Ya. Tetapi disiplin yang seperti apa misalnya? Disiplin, kalau kita nyebutnya disiplin positif ya. Hanya disiplin positif begini. Misalnya melakukan teman saya, teman setara juga, pengurus juga. Dulu katanya SD atau SMP saya lupa. Dia melakukan kesalahan di sekolah. Terus berapa kali melakukan? Terus hukumannya apa? Hukumannya itu suruh ngelap meja kelas. Dulu saya ketemu anak-anak Aceh, anak-anak beberapa provinsi, dia hukumannya apa? Disuruh ngeresiki WC. Bahkan ada yang disuruh, karena untuk kedisiplinan itu, disuruh ini loh, ambil sampah pakai mulut. Disiplin yang seperti, yang mau kayak apa yang dia belajar? Ketika hukumannya kayak begitu atas nama disiplin dari sekolah. Dia ngelapi meja ki sing disinaoni disipline iki apa? Gitu. Dengan hukuman meja, bersih meja. Kan terus resik. Apakah ada hubungannya atas perlakuan dia? Perbuatannya dia jadi rekoso, jadi rajin ngono. jadi malu. Tapi apa yang dia pelajari atas kesalahannya dia? Dia kan hanya bikin jera saja, bukan belajar atas perbuatannya dia yang berdampak kepada orang lain. Kan jera saja, tapi tidak belajar apa-apa. Dia pasti akan melakukan yang lain lagi untuk melanggar aturan. Terus piye kudune nek sing disiplin sing piye? Artinya gini, bagaimana ketika kamu melanggar ada konsekuensi. Misalnya konsekuensi. Ya itu tadi konsekuensinya ngelapi meja mau, Mbak. Ya tapi kan dia nggak belajar apa-apa dari yang dia lakukan. Terus aku ngerti ini ngresiki meja wis. Sesuk paling kon ngresiki meja meneh anu gitu. Sesuk paling nek salah ya ngresiki meja. Tapi dia tidak dipeme nek arep tiang bendera. Nah, ya paling panas tok ya toh. Tapi tidak belajar bahwa apa yang kamu lakukan itu berdampak terhadap orang lain misalnya. Atau kuwi jeneng ki nyakiti kancamu. Dilatih empatinya. Iya, jadi artinya dia bertanggung jawab. Memang harus bertanggung jawab atas. Nah, kenapa kamu harus bertanggung jawab? Nah, artinya apa? Bahwa pendisiplinan ini ya itu tadi kita harus betul-betul melihat dampak atas apa yang kita tadi disebut disiplin itu loh. Konsekuensi atas perbuatannya dia untuk mendisiplinkan itu, dia belajar apa dari perbuatannya dia yang sudah dilakukan, kekeliruannya dia. Nah selama ini pokoknya hukumannya fisik gitu. Fisik contohnya emosi. Hukuman yang bisa dia ngambil pelajaran itu gimana? Misalnya hal sederhana ya. Hal sederhana misalnya kalau di sekolah itu, kalau sekarang yang coba dikembangkan kan misalnya yang jelas adalah dia tahu nggak kesalahannya. Kalau dia sadar bahwa itu salah dan merugikan orang lain, oke. Apa konsekuensinya yang harus dia lakukan? Ya yang paling sederhana, minta maaf. Nah menurutmu kira-kira, oke sudah minta maaf. Nah kira-kira menurut kamu, itu kamu harus untuk kamu bertanggungjawabkan perbuatanmu, kamu harus seperti apa? Karena kamu sudah merugikan A, B, C misalnya teman-teman. Misalnya dia nyuri uang ya, temannya. Misalnya dia nyuri uang temannya. Terus sudah ya. Kembaliin. Nah kira-kira, ya oke. Kembaliin uangmu dari mana, kan jangan sampai juga dia mencuri lagi dari orang tuanya, kan begitu. Misalnya saya kembalikan. Nah supaya dia belajar atas kesalahannya. Terus apa yang jadi kita mencoba untuk dia memberikan jawaban atau mempertanggungjawabkan atas, kan tidak bisa misalnya mencuri hukumannya ini tidak bisa. Memang tidak bisa kita kemudian mencuri hukumannya dia harus mengembalikan, juga tidak bisa. Artinya karena kita harus melihat situasi anak itu. Dasar faktor apa kemudian dia membuat dia mencuri kan gitu. Nah, itu nggak bisa diterapkan pada semua anak. Kenapa saya kemudian beda situasi, beda orang, beda perlakuan. Iya, artinya nah kayak misalnya yang sekarang banyak diterapkan ya di sekolah atau di kampung, kan kita juga ada untuk anak yang melakukan tindak pidana, terutama yang sekolah misalnya. Kalau kecenderungannya sekarang yang banyak dilakukan sekolah adalah pokoknya dia dapat tugas azan setiap waktu sholat, dan itu terus sampai dikasih misalnya sampai 1 bulan 2 bulan kayak begitu-gitu.
yang kemudian diharapkan oleh sekolah dia perilakunya bisa lebih baik. Karena artinya dengan pendekatan agama kayak gitu. Kalau kebanyakan memang sekarang karena memang tidak mudah ya memubah paradigma mindset guru untuk mencari hukuman yang itu positif berdampak positif itu kan tidak mudah. Mereka untuk bisa mencari itu karena sudah puluhan tahun kita hukuman fisik yang paling gampang kan itu. Padahal fisik itu belum tentu atau bahkan kecenderungannya ya dampaknya pasti negatif. Malah tambah bandel gitu saya. Senang, lama-lama sekarang dia suka, lama-lama jadi perhatian. Soalnya kenapa? Sebenarnya dia punya persoalan di rumah. Gitu. Jadi dari beberapa kasus yang kita tangani anak-anak itu, anak SD bahkan, dia itu jadi pemimpin maksudnya jadi ketua geng. Jadi ini ditutke kan, di sekolah. Bahkan nulis kayak koncone, gue neng toilet koncone melu. Nah ternyata dan dia itu suka ganggu teman-temannya. Ternyata ketika kita coba cari tahu, ternyata dia itu mengalami abusive dari bapaknya, hampir setiap hari. Bahkan yang paling ekstrim dia pernah dipukul pakai galon isi air. Terus galon isi air tambah pedes ya. Aku ngerak bayangnya bapaknya kuat menang ngangkat galon. Galon isinya air, kalau galon kosong kan ya tetap lara, malah dikei banyu ya Allah. Nah itu artinya ya anak ini nih kayak begitu, dan ketika dimarahin gurunya ya dia nggak akan mempan karena dia nggak jerah karena dia nggak punya solusi untuk menghadapi bapak yang akhirnya solusinya dia harus pokoknya mengerajai sekolah. Ya, ketika dihukum gurunya seperti apa nggak mempan karena dia pernah merasakan hukumannya lebih berat. Iya gitu, itu salah satu. Terus yang kedua yang ada juga ya anak SD. Akhirnya kita coba untuk kita ajak kegiatan bareng. Tadinya nggak mau anak ini istilahnya punya nama kok di sekolah ya gengsi. Tapi lama-lama ya kita nggak memaksa. Kalau anak-anak kan kita nggak pernah maksa untuk ikut kegiatan. Itu voluntary. Karena memang kita tidak boleh memaksa. Nah ketika dia melihat adalah kegiatannya menarik, ikut. Nah kayak gitu-gitu artinya itu bisa sembuh ya, sembuh. Itu merubah perilaku. Karena dia merasa bahwa dia mendapatkan penghargaan dari orang ya dari eksistensinya orang lain. kembali. Ternyata ya ada sesuatu yang dia bisa mengatasi persoalan dirinya. Ada orang yang juga membantu dia mengatasi. Ya hal kayak gitu memang tidak bisa diterapkan pada semua anak. Karena ini tergantung dari faktor-faktor apa yang membuat. Ya, memang nah itu yang terus kita coba diskusi dengan guru-guru mencari hal-hal yang inovasi ya. Inovasi itu artinya dalam konteks positif.